Tugas TV dimanapun Anda berada. Siang hari ini saya menggerebek salah satu sekolahan SMA yang ada di Suralaya, yaitu kalau tidak salah namanya SMA Negeri 4 yang ada di Suralaya. Dan kebetulan di sini sedang melaksanakan vaksinasi yang difasilitasi oleh sekolah SMA Negeri 4 ini dan juga bekerjasama dengan puskesmas setempat. Kebetulan saat ini saya berada di ruang vaksinasi. Terus kebetulan saya ambil salah satu siswanya. Saya pengen tahu seperti apa perasaannya dan tanggapannya dengan adanya vaksinasi yang difasilitasi oleh SMA 4 ini atau gurunya, kepala sekolahnya. Mari langsung kita tanya. Selamat siang, Mbak. Habis vaksin ya? Iya. Oh, iya. Kalau boleh tahu kelas berapa nih? Kelas 12. Kelas 12. Vaksin ini diadainnya kelas berapa aja? Untuk vaksin diadainnya untuk kelas 10 sampai kelas 12. Kelas 10 sampai kelas 12. Oh iya. Nah, siapa namanya? Mutiara Rosa. Mutiara Rosa kelas 12 IPA 3. Kalau saya boleh tahu nih, boleh nanya ya sama saya. Perasaannya gimana sih setelah divaksin itu? Menurut saya setelah vaksin tuh menurut saya lebih baik gitu. Karena kan kalau misalnya kemana-mana juga harus vaksin, jadinya kalau misalnya kita udah vaksin tuh lebih tenang gitu. Lebih tenang ya. Terus tanggapannya dengan adanya vaksinasi gratis yang disediakan oleh, gratis dong tentunya ya? Iya. Vaksinasi gratis yang disediakan oleh kepala sekolah atau dari pihak puskesmas ini, seperti apa tanggapannya? Tanggapannya mah bagus sih, Iya, ya kan, seneng karena seneng kan kalau misalnya vaksin di luar itu lebih rumit gitu kan, kalau udah di sekolahan kan lebih bagus, lebih baik gitu. Gitu ya. Terus ini kalau boleh tahu nih vaksin yang keberapa? Vaksin yang ke-1. Ke-1. Terus harapannya seperti apa ke depannya? Harapannya mah kalau udah vaksin tuh gimana ya? Harapannya bisa cepet-cepet masuk sekolah. Masuk sekolah. Oh iya, sekarang ini kan udah mulai ya. Ya semoga COVID ini cepat berlalu ya. Sudah, semoga Dede juga terhindar dari, siapa tadi namanya, Dede siapa? Mutiara. Dede Mutiara terhindar dari virus ya. Amin. Alhamdulillah. Makasih ya. Baik sahabat Tugas TV, itu tadi salah satu yang sudah divaksin. Sekarang kita mau tanya, ada yang belum divaksin juga yang antri. Seperti apa tanggapannya saat belum divaksin? Seperti apa perasaannya? Yuk sama-sama kita lihat. Baik sahabat Tugas TV, ini tadi yang sudah kita wawancara itu yang sudah divaksin. Dan sekarang kita mau tahu seperti apa perasaannya saat mau divaksin, mengantri untuk divaksin. Selamat siang, Mbak. Dengan siapa, Mbak? Ani Oktaviani. Siapa? Ani Oktaviani. Ani Oktaviani kelas berapa di sini? Kelas 12 IPA 3. Kelas 12 IPA 3. Ini belum divaksin ya? Boleh tahu nggak sih nanya? Seperti apa sih perasaannya kalau pengen disuntik vaksin itu? Deg-degan ya? Tapi menurut Mbak siapa tadi? Ani. Ya, Mbak Ani, vaksin itu bermanfaat nggak? Ada iya. Ada bermanfaatnya dong ya. Terus tanggapannya boleh nggak sih? Saya tahu tanggapannya tentang adanya vaksinasi gratis yang disediakan oleh sekolahan ini. Apakah mau ucapin terima kasih sekarang? Ya, terima kasih atas vaksin yang gratisnya. Iya, udah Ya. Terus harapannya ada nggak Mbak Ani? Untuk COVID ini ada nggak harapannya? Semoga sehat selalu, semuanya sehat. Dan segera berakhir ya COVID-nya ya. Oke Mbak Ani ya. Kayaknya deg-degan nih, jadi grogi kalau deg-degan dia. Makasih Mbak Ani ya. Baik sahabat Tugas TV, tadi itu Mbak Ani kayaknya grogi karena saking takutnya dia disuntik sama jarum. Sekarang kita mau tanya-tanya kepada puskesmasnya atau kepala sekolah yang mewakili adanya vaksinasi gratis ini. Baik, sama-sama kita lihat. Baik sahabat Tugas TV, tadi kita udah tanya siswa yang sudah disuntik dan yang belum disuntik seperti apa tanggapannya, dan sekarang kita mau tanya seperti apa berjalannya fasilitas vaksinasi gratis ini yang disediakan oleh SMA Negeri 4 ini. Kita tanya ke gurunya ini seperti apa antusias daripada siswa-siswanya sendiri. Selamat siang Bu. Ya, Ibu boleh tahu dengan siapa Ibu? Saya Bu Nelly. Bu Nelly sebagai? Saya kebetulan di sini diberikan amanah sebagai Wakasek Kurikulum. Wakasek. Kurikulum. Bu, kalau saya boleh tanya-tanya sedikit ya Bu. Seperti apa Bu antusiasnya setelah adanya Dede Nadila, Witri Dewi, Ilham. Terima kasih atas kesempatannya. Antusiasnya alhamdulillah. Ini ya Pak ya. Kita kan ini gelombang kedua Pak ya. Gelombang kedua ya? Ketika gelombang pertama
antusiasnya hampir sampai 400-an. Tapi alhamdulillah kemarin kita kebagiannya dari tim medis puskesmas ini untuk vaksin gelombang pertama ini ada sekitar 200 Devi Nabila, Witri Dewi, dan Ilham. 7 guru gitu Pak ya. Nah untuk gelombang kedua ini kita mempersiapkan dan sudah berkoordinasi dengan tim medis dari puskesmas. Kita menyediakan 250 vaksin. Ya. Alhamdulillah sekarang sampai siang ini sudah hampir 90-an Pak yang datang ya Pak ya. Yang masih menunggu giliran ada di ruangan sana itu Pak ya. Ya. Oh, di sebelah sana juga ya sampai ke sana. Kebetulan kita ada 3 ruangan ya Pak ya. Di situ ada ruang tunggu di situ itu untuk timbangan dan ukur tinggi badan, kemudian di sini untuk mendata, siswa mengisi data baik dari nama, nik, kemudian HP yang aktif, kemudian setelah didata di sini di ruangan itu Pak ya kumpul, setelah kumpul baru nanti dipanggil langsung vaksin. Berarti sampai saat ini alhamdulillah antusiasnya bagus ya. Alhamdulillah. Ada nggak sih kemarin saat gelombang pertama sampai dengan gelombang kedua ini ada nggak gejolak atau hal-hal yang unik lah yang lucu gitu ada nggak sih? Ada ya, yang mungkin takut dengan jarum suntik seperti itu ya, pasti ada ya. Terus kalau boleh tahu nih harapannya ke depan seperti apa Bu dengan adanya pandemi COVID-19 yang marak ini, seperti apa harapannya sekarang? Harapan kami karena kita ini berdasarkan surat edaran dari dinas provinsi ya Pak ya, kita mulai Senin kemarin itu diadakan PTM ya. Kemudian kalau dulu kan ada salah satu PTM itu siswa harus vaksin, tapi sekarang tidak mesti katanya. Yang penting gurunya juga sudah divaksin. Ya harapannya mungkin untuk kedepannya karena kita sudah melaksanakan vaksin gelombang 2, ketika PTM ini tidak ada permasalahan. Mudah-mudahan PTM ini berjalan dengan lancar karena pekan ini kita PTM masih separuhan ya Pak ya, jadi 50%. Semoga nanti kedepannya PTM-nya bisa langsung 100% begitu. Jadi semua siswa masuk, guru-gurunya juga bisa masuk sehingga KBM atau PTM pembelajaran tatap mukanya bisa lancar gitu Pak ya. Baik, terima kasih banyak waktunya Ibu. Semoga sehat selalu dan semoga acaranya lancar ya. Ya, baik, sahabat Tugas TV, tadi kita sudah bicara dengan salah satu Kapolsek ya, belum. Nanti kita mau tanya-tanya dengan kepala sekolahnya seperti apa berjalannya acara ini dan didukung oleh siapa saja yang bisa mendukung berjalannya acara ini. Baik, sama-sama kita langsung ke ruangan kepala sekolah. Sama-sama kita sudah keliling tanya-tanya pada siswa yang sudah disuntik vaksin dan juga siswa yang sedang menunggu. Seperti apa perasaannya tadi sudah sama-sama kita saksikan. Lalu kita juga sudah bertanya-tanya juga dengan salah satu dewan guru. Dan sekarang kita mau tanya dengan kepala sekolahnya. Seperti apa mekanismenya dan juga seperti apa persiapan yang sudah dilakukan untuk menghadapi tatap muka ini ya, pelajaran tatap muka ini. Mari langsung kita tanya sebelah kanan saya ini ada kepala sekolah. Silakan. Selamat siang Pak. Siang Pak. Ya, mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Ya, Bapak kalau boleh tahu perkenalkan diri dulu Pak, biar masyarakat tahu. Ya, nama saya Rahmat Urip. Saya kepala sekolah di sini sejak September yang lalu. September ya. Jadi Bapak Rahmat Urip selaku kepala sekolah di SMA Negeri 4. Pak, kalau boleh saya tanya-tanya sedikit nih Pak, adanya vaksinasi yang disediakan oleh fasilitas yang disediakan oleh sekolah SMA Negeri 4 ini itu bekerja sama dengan pihak mana saja Pak? Alhamdulillah saya bersama dengan Puskesmas Kecamatan Pulau Merah dan mereka juga alhamdulillah merespon Pak. Dan memang itu memang keinginan dari saya ya. Saya ingin supaya anak ini tenang setelah divaksin. Jadi dengan adanya wabah seperti ini, dengan divaksin insya Allah akan tenang, baik gurunya yang akan menyampaikan pelajaran maupun siswanya. Baik Pak, sejauh ini sudah gelombang kedua ya saya tahu ya. Nah, selama gelombang pertama dan gelombang kedua itu ada nggak hal-hal yang
Atau ketakutan anak sekolah, antusias dari para siswa-siswa sendiri seperti apa Pak? Tadinya itu mungkin karena ada pemikiran setelah divaksin seperti ini banyak yang gagal. Tapi ternyata dalam perkembangannya kan enggak. Justru setelah bahwa kemana-mana harus pakai pakai surat itu, mereka bergelombang. Bahkan ada yang warga masyarakat juga ingin Pak, gimana kalau saya ingin vaksin boleh nggak? Nah, tapi karena anak-anak kita juga belum semua, maka mungkin mereka tidak saya izinkan. Mungkin kapasitas yang diberikan untuk sekolah dulu gitu ya Pak ya. Jadi memang jadi antusias, bahkan dari tetangga-tetangga di sekolahan sebelah pun ya katanya ikut antusias acara ini. Terus Pak, kalau saya boleh tahu nih, persiapan apa Pak yang sudah dilakukan? Apa saja nih Pak persiapan atau mental yang sudah diberikan support untuk menghadapi tatap muka ini, seperti apa himbauan kepada siswa-siswa ini? Yang jelas dari sekolah ini yang pertama kurikulum pembagian jadwalnya harus benar-benar tepat seperti itu, sesuai dengan keinginan didik. Itu kita namanya terbatas Pak, jadi PPKM terbatas, jadi jamnya juga dibatasi, murid siswa juga dibatasi seperti itu. Kemudian setelah kurikulum kita juga mempersiapkan sarananya yang kita siapkan air yang sudah mari setiap kelas kita kasih air, kemudian hand sanitizer, kemudian masker juga siapin, kemudian UKS juga saya siapin, takut ada apa-apa saya langsung pas datang, kemudian mereka ada yang ngeluh sakit langsung bawa ke puskesmas ke UKS ada petugasnya, insya Allah ada obat-obatnya di situ, udah bekerja sama dengan puskesmas. Jadi sudah ada persiapan ya Pak, seperti untuk yang kesehatannya, baik itu kurikulumnya, dari kurikulumnya ya Pak ya. Jadi sangat luar biasa. Jadi wajib ya Pak ya, setelah masuk nanti harus bawa yang sanitizer Pak ya. Satu siswa harus bawa, atau memang siapin. Oh, sudah disiapkan. Ada siapin. Luar biasa. Jadi memang kalau masalah vaksin sebetulnya nggak diwajibkan Pak, nggak diwajibkan karena ini menurut kata menteri itu juga yang tidak vaksin juga tidak ada halangan untuk bisa masuk kelas. Jadi makanya saya juga tidak memaksa. Tapi dengan adanya seperti ini justru mereka juga hampir 100% Pak ikut semua. Iya. Tapi ada yang ikut di wilayah masing-masing, masa sudah, artinya sudah. Oh gitu ya. Mungkin ada di sekitaran Pak ya, sekitar. Jadi memang sahabat Tugas TV, SMA Negeri 4 ini sudah menyediakan atau mempersiapkan dengan akan adanya tatap muka di sekolahan SMA Negeri 4 ini, seperti hand sanitizer atau alat cuci tangan mungkin ya Pak ya, persiapkan airnya. Terus Pak, kalau saya boleh tahu nih Pak, terus bisa nggak Bapak memberikan himbauan atau pesan kepada siswa-siswa yang ada di sini setelah diadakannya vaksinasi ini, seperti apa ke depannya? Oh iya, tetap karena vaksinasi itu bukan obat itu menurut dokter, tetapi hanya menambah imun ya. Makanya saya menyarankan agar supaya siswa-siswa ini tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu 5M itu, 5M itu ya, pokoknya ya. Jadi seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, terus menjauhi kerumunan, terus mengurangi mobilisasi. Saya sarankan itu agar supaya ya baik sekolah mereka juga berhasil, tenanglah seperti itu. Baik, sahabat Tugas TV, terima kasih waktunya Bapak Ahmad Urip selaku kepala sekolah. Semoga harapannya kita juga COVID ini segera berakhir ya Pak Urip ya. Oke sahabat Tugas TV, tadi kita udah ngobrol-ngobrol dengan Pak Urip. Semoga harapan dari kami pun pandemi COVID ini segera berakhir dan tujuannya adalah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Terima kasih waktunya. Saya Wahyu Firmansyah dan Bapak Ahmad Urip undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.